Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Alfonsus Goran, yang kedua Berlinda Dewi, yang ketiga Elsa Fek, yang keempat saya sendiri Irene Tumeluk, yang kelima Joyce Malaimau, yang keenam Juan Mije, dan yang ketujuh Sanon Sula. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada pembawa materi pertama. Kita mulai dengan pegawai yang kedua, yaitu Tuan Budiman Chandra. Gaji per bulan 14 juta, tunjangan jabatan 10%, 1.400.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, 33.600. Premi jaminan kematian 0,3%, 42.000. Total penghasilan bruto 15.475.600. Pengurangan biaya jabatan 500.000, iuran pensiun 4%, 560.000, iuran THT 2%, 280.000, kredit rumah 2 juta, total 3.340.000. Jadi 15.475.600 dikurangi dengan 3.340.000 menjadi 12.135.600, yaitu penghasilan neto untuk sebulan. Penghasilan neto setahun 12 juta dikali 12 dikali 12 juta 135.600 sama dengan 145.627.200. Penghasilan tidak kena pajak setahun. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan untuk wajib pajak kawin 4.500.000, tambahan untuk tanggungan K3 13.500, total 72 juta. Penghasilan kena pajak setahun 73.627.000. Pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 23.627.000 sama dengan 3.554.50. Total 6.044.050. Pajak penghasilan pasal 21 untuk sebulan sama dengan 6.044.050 dibagi 12 sama dengan 503.670. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Tuan Budiman Chandra per bulannya adalah 503.670 untuk gaji sebulan, untuk gaji bulan Januari sampai dengan Desember, kecuali bulan Maret. Terima kasih. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Tuan Budiman Chandra untuk bulan Maret. Gaji setahun 14 juta dikali 12 bulan yaitu 168 juta. Tunjangan jabatan 10% dari gaji yaitu 16.800.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 0,24% dari gaji yaitu Rp403.200. Premi jaminan kematian 0,3% dari gaji yaitu Rp504.000. Jumlahnya Rp185.707.200. Kemudian di bulan Maret Tuan Budiman Chandra mendapat bonus sebesar 100 juta. Penghasilan bruto setahun total dari semua yaitu Rp285.707.200. Kemudian kita masuk di pengurangan. Yang pertama biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto setahun yaitu 6 juta. Kedua iuran pensiun 4% dari gaji yaitu Rp6.720.000. Yang ketiga iuran THT 2% dari gaji yaitu Rp3.360.000. Yang keempat kredit rumah 2 juta setiap bulan dikali 12 bulan yaitu 24 juta. Totalnya Rp40.080.000. Kemudian penghasilan neto setahun. Pengurangan antara penghasilan bruto setahun dikurang biaya-biaya yang saya sebutkan tadi. Jadi jumlahnya Rp245.627.200. Penghasilan tidak kena pajak setahun yaitu 72 juta. Penghasilan kena pajak setahun atas gaji dan bonus yaitu pengurangan antara penghasilan neto setahun dikurang penghasilan tidak kena pajak setahun. Totalnya Rp173.627.200. Karena penghasilan kena pajak
setahun atas gaji dan bonus di atas 50 juta, maka dikenakan dua lapisan pajak. Lapisan pertama 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. Lapisan kedua 15% dikali 123.627.200 rupiah yaitu 18.544.080 rupiah. Totalnya 21.044.080 rupiah. PPh pasal 21 setahun atas gaji yaitu 6.044.050 rupiah. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 atas bonus yaitu pengurangan dari pajak penghasilan pasal 21 setahun dikurang PPh pasal 21 setahun atas gaji yaitu totalnya 15.030 rupiah. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Tuan Budiman Chandra untuk bulan Maret adalah 503.670 rupiah ditambah 15.030 rupiah yaitu hasilnya 15.503.700 rupiah. Yang ketiga, Tuan Thomas Budi Santoso. Gaji per bulan Tuan Thomas Budi Santoso sebesar 11 juta. Tunjangan jabatan 10% dikali dengan gaji per bulan 11 juta, maka hasilnya 1.100.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 0,24% dikali dengan gaji per bulan 11 juta, maka hasilnya 26.400. Premi jaminan kematian 0,3% dikali dengan gaji per bulan 11 juta, hasilnya 33.000. Maka jika dijumlahkan mendapatkan penghasilan bruto sebesar 12.159.400. Ada beberapa pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan. Untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5%. Maka 5% dikali dengan penghasilan bruto 12.159.400 mendapatkan hasil 500.000. Iuran pensiun 4% dikali dengan gaji per bulan 11 juta, hasilnya 440.000. Iuran THT 2% dikali dengan gaji per bulan 11 juta, hasilnya 220.000. Di sini gaji Tuan Thomas Budi Santoso dipotong angsuran motor sebesar 500.000 setiap bulannya. Maka ada tambahan yaitu angsuran motor sebesar 500.000. Dijumlahkan maka mendapatkan hasil 1.660.000 rupiah. Dikurangkan dengan penghasilan bruto 12.159.400 mendapatkan penghasilan neto sebulan sebesar 10.499.400 dikali dengan 12 bulan, maka penghasilan neto setahunnya sebesar 125.992.800. Penghasilan tidak kena pajak setahun. Untuk wajib pajak sendiri, Tuan Thomas Budi Santoso dikenakan 54 juta. Untuk tambahan untuk wajib pajak kawin 4.500.000 dan tambahan untuk tanggungan 2 orang anak sebesar 9 juta. Di sini istri dari Tuan Thomas Budi Santoso membuka usaha salon, maka tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Dijumlahkan hasilnya 121.500.000. Dikurangkan dengan penghasilan neto setahun 125.992.800, maka mendapatkan penghasilan kena pajak setahun sebesar 4.492.800. Pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% dikali dengan penghasilan kena pajak setahun sebesar 4.492.800, maka hasilnya 224.640. Pajak penghasilan pasal 21 sebulan 224.640 dibagi dengan 12, maka pajak penghasilan pasal 21 Tuan Thomas Budi Santoso per bulannya sebesar 18.720 untuk gaji bulan Januari sampai dengan Desember kecuali bulan Maret. Baik, saya akan membawakan materi berikutnya mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Tuan Thomas Budi Santoso untuk bulan Maret. Gaji setahunnya itu 132 juta. Tunjangan jabatannya itu dikali 10% sama dengan 13.200.000. Premi jaminan kecelakaan kerjanya itu dikali 0,24% sama dengan 316.800 rupiah. Premi jaminan kematiannya itu dikali 0,3% sama dengan 396.000. Lalu kita jumlahkan menjadi 145.912.800 rupiah.
bonusnya itu 50 juta, kita tambah dengan 145.912.800 rupiah menjadi 195.912.800 rupiah. Itu yang masuk di penghasilan bruto setahunnya. Yang berikut biaya jabatannya itu 6 juta, iuran pensiunnya itu dikali 4% sama dengan 5.280.000, iuran THT dikali 2% sama dengan 2.640.000, dan kredit motornya itu 6 juta. Lalu kita jumlahkan menjadi 19.920.000. Nah, 195 penghasilan bruto setahun itu dikurang dengan hasil yang tadi 195.912.800 itu dikurang dengan 19.920.000 menjadi 175.992.800. Itu masuk penghasilan neto setahunnya. Yang berikut penghasilan neto setahunnya itu yang tadi 175.992.800. Penghasilan tidak kena pajak setahunnya itu 121.500.000 dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak menjadi 54.492.800 rupiah. Itu masuk di penghasilan kena pajak atas gaji ditambah bonus. Yang berikut pajak penghasilan pasal 21 setahun. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 4.492.800 rupiah menjadi 673.920 rupiah. Kita jumlahkan menjadi 3.173.920 rupiah. Nah, PPh pasal 21 setahun atas gaji 224.640 rupiah. Pajak penghasilannya pasal 21 atas bonus itu 2.949.280 rupiah. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 Tuan Thomas Budi Santoso bulan Maret adalah 18.720 rupiah ditambah 2.949.280 rupiah menjadi 2.968.000. Tuan Bintoro Jaya telah beristri dan mempunyai 3 orang anak. Istri Tuan Bintoro Jaya membuka rumah makan. Tuan Bintoro Jaya, gaji per bulan 9 juta, tunjangan jabatan 900, hasil dari 10% dikali dengan 9 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja 21.600, hasil dari 0,24% dikali dengan 9 juta. Premi jaminan kematian 27.000, hasil dari 0,3% dikali dengan 9 juta. Penghasilan bruto hasilnya dari gaji per bulan, tunjangan jabatan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Jadi hasilnya 9.948.600. Pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan 497.430, hasil dari 5% dikali dengan penghasilan bruto. Yang kedua, iuran pensiun, yaitu 360.000, hasil dari 4% dikali dengan 9 juta. Yang ketiga, iuran THT 180.000, hasil dari 2% dikali dengan 9 juta. Hasil dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT adalah 1.037.430. Penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurang dengan 1.037.430 sehingga hasilnya 8.911.170. Penghasilan neto setahun yaitu dapat dari 12 kali 8.911.170 sehingga hasilnya 106.934.040. Penghasilan tidak kena pajak setahun. Jadi untuk penghasilan tidak kena pajak setahun nih, untuk wajib pajak sendiri, tambahan untuk wajib pajak kawin, dan tambahan untuk tanggungan, tambahan penghasilan istri sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk wajib pajak sendiri ini 54 juta. Tambahan untuk wajib pajak kawin karena dia sudah ini menikah jadi 4.500.000. Tambahan untuk tanggungan nih, tanggungan ini dikarenakan dia sudah memiliki 3 orang anak, jadi masing-masing anak memiliki tanggung jawab sebesar 4.500.000. Jadi 4.500.000 dikali dengan 3 hasilnya 13.500.000. Tambahan penghasilan istri, karena istrinya mempunyai usaha sendiri, makanya dikenakan wajib pajak sebesar 54 juta.
penghasilan pajak setahun itu hasilnya dari untuk wajib pajak sendiri, tambahan untuk wajib pajak kawin, tambahan untuk tanggungan, tambahan penghasilan istri. Jadi 126 juta. Pajak penghasilan pasal 21 setahun itu hasilnya dapat dari penghasilan neto setahun dikurang dengan penghasilan pajak setahun, jadi min 19.065.960. Jadi untuk Tuan Bintoro Jaya tidak dikenakan pemotongan penghasilan pasal 21 karena penghasilan Tuan Bintoro Jaya di bawah nominal penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, Ivana Oktarina, gaji per bulan 8 juta, tunjangan jabatan 10%, jadi 800.000, premi jaminan kecelakaan kerja 0,24%, 19.200, premi jaminan kematian 0,3%, jadi 24.000. Dijumlahkan hasilnya 8.843.200 sebagai penghasilan bruto. Yang menjadi pengurangan, yang pertama biaya jabatan 442.160, iuran pensiun 4%, 320.000, iuran THT 2%, 160.000. Hasilnya dijumlahkan menjadi 922.160 dikurangi dengan penghasilan bruto menjadi hasilnya 7.921.040 yang merupakan penghasilan neto sebulan dikali 12 menjadi 95.52.480 yang merupakan penghasilan neto setahun. Yang berikut penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan untuk tanggungan atau TK 01 4.500.000 dijumlahkan menjadi 58.500 dikurangi dengan penghasilan neto setahun menjadi 36.552.480 sebagai penghasilan kena pajak setahun. Yang berikut pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% kali 36.552.480 hasilnya 1.827.624. Pajak penghasilan pasal 21 sebulan 1.827.624 dibagi dengan 12 hasilnya 152.302. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Nona Ivana Oktarina per bulannya sebesar 152.302. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, saya Sanun Juliet Sula akan melanjutkan soal nomor 8 yaitu dari Nona Bunga Kristinawati. Gaji per bulannya 7 juta, tunjangan jabatan dikali 10% 700.000, premi jaminan kecelakaan kerja 0 dikali 0,24% 16.800, premi jaminan kematiannya dikali 0,3% menjadi 21.000. Total penghasilan brutonya yaitu 7.737.800. Pengurangannya yang pertama biaya jabatan 386.890 rupiah, yang kedua iuran pensiun dikali 4% menjadi 280.000, yang ketiga iuran THT dikali 2% menjadi 140.000. Totalnya 806.890 rupiah. Penghasilan neto sebulannya menjadi 6.930.910 rupiah. Penghasilan neto setahunnya dicari dari 12 bulan dikali 6.930.910 rupiah, totalnya menjadi 83.170.920 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak setahun untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Jadi 83.170.920 rupiah dikurang 54 juta mendapat penghasilan kena pajak setahun yaitu 29.170.920 rupiah. Pajak penghasilan pasal 21 setahun yaitu 5% dikali 29.170.920 rupiah menjadi 1.458.546 rupiah. Pajak penghasilan pasal 21 sebulan yaitu 1.458.546 rupiah dibagi 12 menjadi 121.545 rupiah.
Jadi pajak penghasilan pasal 21 Nona Bunga Kristinawati per bulannya sebesar 121.545 rupiah. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 3 orang penanya.